Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai lingkungan ekonomi dan lingkungan global. Yakni saya sendiri sebagai moderator, yaitu Fauzal Ansari, dan beranggotakan yang pertama yaitu Aidil Fitra Yusuf, yang kedua Farhan Bimas Fitra, yang keempat Melati Sukma Mentari, yang kelima Mariam, yang keenam Putri Khairani Masta, yang ketujuh Cynthia Azri. Selanjutnya kami akan langsung dalam penyampaian materi yang dimana penyampaian materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Aidil. Kepada Saudara Aidil kami persilahkan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu tentang lingkungan ekonomi dan global perusahaan. Yang pertama itu lingkungan ekonomi, yaitu lingkungan atau economic environment adalah sifat dan arah ekonomi, di mana perusahaan beroperasi. Konteksnya tidak hanya lokal atau internasional, tetapi juga regional dan global. Contoh lingkungan ekonomi dan mengapa mereka penting. Lingkungan ekonomi tersebut mempengaruhi bisnis, baik secara langsung maupun langsung. Beberapa faktor ekonomi memiliki banyak langsung pada biaya pendanaan, biaya produksi, dan penjualan. Sementara yang lain mempengaruhi secara tidak langsung, terutama melalui pengaruhnya terhadap konsumen, yang kemudian berdampak pada penjualan perusahaan. Struktur ekonomi. Struktur ekonomi adalah posisi produk domestik bruto Anda. Produk domestik bruto. Anda dapat mengamatinya dari sisi pengeluaran atau dari sisi output. Di sisi pengeluaran terdiri dari konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, dan pengeluaran pemerintah, ekspor dan impor. Di sisi output yaitu terdiri dari berbagai sektor ekonomi, mulai dari sektor primer hingga ke sektor sekunder. Selanjutnya itu struktur ekonomi mempengaruhi kinerja ekonomi. Misalnya, ketergantungan yang tinggi pada sektor primer akan membuat kinerja suatu negara rentan terhadap kinerja ekonomi global, karena manufaktur dalam negeri kurang berkembang. Jika ekonomi global melambat, kinerja ekonomi juga akan terpukul. Itu pada gilirannya mempengaruhi variabel ekonomi domestik lainnya, seperti pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan konsumsi. Selanjutnya, yaitu aspek mempengaruhi lingkungan ekonomi, yaitu yang pertama pertumbuhan membawa kemakmuran, permintaan barang dan jasa yang tumbuh dengan mantap. Pada saat yang sama, bisnis juga menginvestasikan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka, juga merekrut lebih banyak pekerja, menyebabkan tingkat pengangguran turun. Rumah tangga melihat perspektif positif untuk mendapat pendapatan dan pekerjaan mereka, mendorong mereka untuk membeli lebih banyak barang dan jasa. Singkatnya, ekspansi ekonomi membawa peluang emas untuk penjualan dan profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, selama resesi, tekanan pada kinerja bisnis meningkat. Permintaan barang dan jasa turun menyebabkan persaingan semakin ketat. Akibatnya, perusahaan menghadapi tekanan penjualan dan profitabilitas. Yang kedua yaitu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga umum barang dan jasa dalam perekonomian. Inflasi mempengaruhi bisnis melalui berbagai aspek. Ini mempengaruhi daya beli dan pola pengeluaran konsumen. Di sisi produksi, itu juga mempengaruhi upah. Perusahaan sering menyesuaikan upah dengan menghitung inflasi. Inflasi tinggi mengikis daya beli konsumen. Uang menjadi lebih tidak berharga, lebih jauh lagi ketika inflasi tidak stabil, itu dapat mengubah keputusan bisnis. Beberapa keputusan bisnis memerlukan prediksi
tingkat inflasi, seperti menaikkan upah dan menetapkan harga produk. Jadi, ketika tidak stabil, untuk mengaruhi keakuratannya, prediktabilitasnya, membuatnya sulit bagi perusahaan untuk membuat keputusan yang akurat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Aidil. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Farhan. Kepada Farhan kita persilahkan. Selanjutnya yaitu suku bunga. Suku bunga mengaruhi biaya pinjaman dan karenanya memengaruhi arus kas bisnis. Beberapa bisnis memiliki tingkat hutang yang tinggi dan kenaikan suku bunga dapat menyebabkan mereka gagal membayar kembali pinjaman. Yang keempat, tarif pajak. Bagi perusahaan, pajak adalah beban. Peningkatan ini mengurangi laba bersih mereka. Di sisi lain, pajak yang lebih tinggi juga mempengaruhi pendapatan pakai rumah tangga. Itu berarti ketika pajak naik, permintaan barang dan jasa akan melemah. Mereka memiliki sedikit uang. 6. Tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan prospek pendapatan rumah tangga yang lemah. Semakin banyak orang kehilangan penghasilan dalam situasi ini, permintaan barang dan jasa juga lambat. 7. Ketersediaan kredit. Perusahaan mengandalkan pinjaman bank untuk modal, dan konsumen mengandalkan pinjaman untuk membeli barang-barang mahal seperti mobil. Saat dihadapkan dengan kredit macet tinggi, bank akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, meski suku bunga pasar mulai turun. Selanjutnya yaitu menarik permintaan asing. Persaingan ketat dalam industri dan permintaan produk perusahaan di pasar menurun karena perubahan selera konsumen. Maka perusahaan dapat mempertimbangkan pasar asing di mana terdapat permintaan potensial. Selanjutnya itu kapitalisasi dalam teknologi. Mendirikan bisnis baru di negara kurang maju yang berteknologi. Selanjutnya penggunaan sumber-sumber murah, membangun fasilitas produksi di mana harga tanah dan biaya murah. Dan terkait itu diversifikasi internasional. Perusahaan dapat mengurangi risiko ketidakstabilan kondisi ekonomi, menjalankan bisnis internasional. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Farhan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Melati. Kepada Melati kita persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara perusahaan menjalankan bisnis internasional. Pertama yaitu adanya impor. Impor adalah pembelian barang atau jasa asing. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat impor yaitu pertama, tarif adalah pajak yang dikenakan pada produk impor. Yang kedua yaitu kuota, adalah pembatasan terhadap produk yang diimpor. Selanjutnya yaitu ekspor. Ekspor adalah penjualan barang dan jasa kepada pembeli yang berada di luar negeri. Neraca perdagangan adalah tingkat ekspor dikurangi impor atau X kurang M. Nah, sedangkan defisit perdagangan yaitu jumlah impor melebihi ekspor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai investasi asing langsung atau direct foreign investment. Nah, investasi yang membangun anak perusahaan pada satu atau lebih negara asing merupakan salah satu cara mendapatkan atau mendirikan anak perusahaan pada satu negara asing atau lebih. Selanjutnya yaitu aliansi strategis atau strategic alliances, yaitu kesepakatan bisnis untuk mencapai kepentingan terbaik dari perusahaan yang terlibat, yaitu ada dua jenis, terdiri dari joint venture atau usaha patungan, yaitu kesepakatan antara perusahaan dengan proyek tertentu. Yang kedua yaitu international licensing agreement, yaitu kesepakatan lisensi internasional, yang merupakan perusahaan mengizinkan perusahaan asing yang disebut sebagai pemegang lisensi untuk memproduksi produk sesuai dengan instruksi dan spesifikasi tertentu. Selanjutnya yaitu adanya aspek budaya, yaitu perusahaan harus
mempelajari budaya negara asing sebelum berkecimpung dalam bisnis internasional. Di antaranya adalah selera kebiasaan dan adat istiadat suatu negara. Misalnya produsen bir menjual bir tanpa alkohol di Saudi Arabia. Yang kedua yaitu sistem ekonomi, yaitu perusahaan harus mengenali jenis sistem ekonomi yang digunakan di negara di mana perusahaan mempertimbangkan untuk melakukan bisnis. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Melati. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Mariam. Kepada Mariam kita persilahkan. Saya akan menjelaskan materi ekonomi dan Saudari Mariam, mic Anda masih terpendam. Kurang jelas. sistem ekonomi ada 3 macam, yaitu kapitalisme. Kapitalisme adalah sistem ekonomi yang memperbolehkan kepemilikan bisnis oleh swasta. Yang kedua, sosialisme, yaitu sistem ekonomi yang mengandung beberapa ciri khusus baik ekonomi kapitalis maupun sosialis. Yang ketiga yaitu komunisme, yaitu sistem ekonomi yang melibatkan kepemilikan publik terhadap suatu bisnis. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi perusahaan di negara asing bergantung pada satu pertumbuhan ekonomi, yaitu ketika sebuah negara asing mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi, permintaan akan produk mungkin juga akan tinggi. Yang kedua yaitu inflasi. Inflasi berpengaruh kepada nilai tukar, yang mana fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi harga sebenarnya yang dibayar oleh konsumen asing. Yang kedua yaitu resiko politik, merupakan resiko yang diakibatkan tindakan politik suatu negara yang dapat merugikan sebuah bisnis. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Mariam. Selanjutnya penyampaian materi akan disampaikan oleh Putri. Kepada Putri kita persilahkan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan 7 perusahaan yang didirikan saat ekonomi global bergejolak. Yang pertama ada General Motors. Pada tahun 1907, Amerika Serikat mengalami resesi ekonomi yang tidak berkesudahan sampai tahun 1910. Adapun General Motors didirikan pada tahun 1908 oleh William Durant dan Charles Stewart Mott. Sebelumnya, keduanya sudah mendirikan perusahaan mobil bak. General Motors kemudian merek-merek mobil lainnya seperti Oldsmobile dan Cadillac. Kemudian pada tahun 1918, General Motors membeli Chevrolet. Saat ini, evaluasi pasar General Motors hampir mencapai 32 miliar atau setara dengan 485,1 triliun. Dan memiliki 1.064 orang pegawai. Yang kedua ada Hewlett Packard atau HP. Pada akhir era 1930-an, Amerika Serikat mengalami resesi bersamaan dengan perbaikan pasca Great Depression. Pada saat sama, Perang Dunia II pecah, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat minus 10%, dan angka pengangguran mencapai 20%. Ini adalah kemerosotan ekonomi terburuk ketiga bagi Amerika Serikat sepanjang abad 20. Pada era itulah, perusahaan teknologi Hewlett Packard, HP, didirikan oleh William Hewlett dan David Packard. HP resmi beroperasi pada 1 Januari tahun 1939. Di era internet, HP dikenal luas karena produk perangkat komputernya. Saat ini, evaluasi HP mencapai kisaran 22 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 333,5 triliun dan memiliki 56.000 orang pegawai. Yang ketiga ada Burger King.
Amerika Serikat kembali mengalami resesi ekonomi pada tahun 1953 dan 1954 akibat pergeseran belanja pemerintah pasca Perang di Korea. Pertumbuhan ekonomi minus 2,2% dan angka pengangguran naik ke 6%. Saat itulah jaringan restoran cepat saji Burger King didirikan oleh Keith Kramer dan Matthew Burns. Gerai pertama Burger King, yang awalnya bernama Instaburger, Burger King dibuka pada tahun 1953 di Jacksonville, di Florida. Pada tahun 1954, Burger King diambil alih oleh David Egerton dan James McLemore. Sejak saat itulah Burger King berekspansi banyak lokasi lainnya. Yang keempat ada Hyatt Hotel Corporation pada tahun 1957 sampai 1958, pertumbuhan ekonomi minus 3,7% dan angka pengangguran mencapai 7,4%. Di tahun yang sama, penguasa Jay Whittaker membeli Hyatt House, sebuah motel di dekat Bandara Internasional Los Angeles. Saat itulah hotel Hyatt pertama ini dibuka. Bersama saudara laki-lakinya, Pitzer mengembangkan bisnis hotel tersebut menjadi skala nasional serta diperluas menjadi perusahaan manajemen dan kepemilikan hotel. Hingga tahun 2019, Hyatt Hotel Corporation memiliki 913 cabang di seluruh dunia. Yang kelima ada Microsoft. Pada tahun 1975, Bill Gates dan Paul Allen meluncurkan perusahaan perangkat lunak komputer Microsoft pada tahun 1987. Bill Gates yang saat itu berusia 31 tahun menjadi miliarder termuda di dunia. Saat ini, evaluasi pasar Microsoft mencapai kira-kira 1,3 triliun dolar Amerika Serikat dan memiliki sekitar 1.048.465 orang pegawai. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih penjelasan dari Putri. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Cynthia. Kepada Cynthia, kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan perusahaan yang didirikan saat ekonomi global bergejolak yang keenam, yaitu CNN. Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebagai upaya menghentikan peningkatan laju inflasi. Pada tahun 1980, inflasi di Amerika Serikat mencapai 22%. Pada 1 Juni 1980, Ted Turner memperkenalkan konsep stasiun televisi yang menayangkan berita selama 24 jam. Stasiun televisi tersebut bernama Cable News. Action. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perusahaan yang didirikan saat ekonomi global bergejolak yang keenam, yaitu CNN. Federal Reserve menaikkan suku bunga acuan sebagai upaya menghentikan peningkatan laju inflasi. Pada tahun 1980, inflasi di Amerika Serikat mencapai 22%. Pada 1 Juni 1980, Ted Turner memperkenalkan konsep stasiun televisi yang menayangkan berita selama 24 jam. Stasiun televisi tersebut bernama Cable News Network atau CNN. Menurut Deadline, pada tahun 2019, jumlah penonton pada periode prime time CNN mencapai 1 juta orang. Yang ketujuh yaitu Uber. Periode Great Depression melanda pada tahun 2007 hingga 2009, termasuk krisis keuangan global. Resesi berlangsung selama 18 bulan. Pasar properti anjlok dan sektor perbankan mengalami krisis yang menyebabkan sejumlah lembaga keuangan kolaps. Perusahaan penyedia aplikasi transportasi Uber diluncurkan pada Maret 2009. Uber didirikan oleh Travis Kalanick dan Garrett Camp. Keduanya mengembangkan ide transportasi berbasis aplikasi ketika mereka tidak bisa menemukan taksi di Paris, Prancis. Pada Juni 2018, Uber melaporkan aplikasinya telah digunakan untuk 10 miliar perjalanan. Selanjutnya, saya akan membacakan sebuah kasus tentang ekspor tanaman hias jadi penyangga perekonomian Indonesia. Berita ini diambil dari Jatim Newsroom. Di tengah pandemi COVID-19, ekspor pertanian menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. Salah satunya yaitu ekspor tanaman hias yang kini diibaratkan seperti sleeping
giant atau raksasa tidur. Sebab potensinya yang sangat besar yang bisa dimanfaatkan secara maksimal. Data BPS tahun 2021 terjadi kenaikan volume ekspor hortikultura sebanyak 2,7% dibandingkan tahun 2019, dengan nilai ekspornya naik 37,5%. Kepala Balai Penelitian Tanaman Hias Balitbang, M. Tamri juga mengakui peluang pasar tanaman hias di Indonesia di luar negeri cukup besar. Bahkan, kini tanaman hias daun tropis diminati banyak negara, seperti negara di Eropa dan Australia. Untuk mendorong peningkatan produksi dan ekspor, Direktur Buah dan Florikultura, Ditjen Hortikultura, Livedi Lukman mengatakan, pemerintah mengembangkan kampung hortikultura. Dalam satu kampung tersebut, basisnya adalah desa. Minimal satu kampung itu ada 1.000 meter persegi. Dalam kampung itu nanti kami mendampingi pelaku usaha dalam budidaya, sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar. Bahkan, ke depan juga kampung florikultura itu bisa dikembangkan sebagai agrowisata, katanya. Peluang usaha budidaya florikultura menurut Liverdi cukup besar, sebab tidak perlu lahan yang luas. Hanya dengan 6 kali 4 meter, petani bisa menghasilkan hingga 20 juta. Untuk florikultura tidak perlu lahan banyak. Di perkotaan yang lahannya terbatas bisa usahakan florikultura, kata Liverdi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, berita kasus selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai bagaimana Venezuela yang kaya minyak tapi mata uangnya ambruk. Venezuela kaya minyak. Negara itu terbukti memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Tetapi kekayaan ini yang menjadi akar kebanyakan masalah ekonominya. Keuntungan minyak Venezuela merupakan 95% dari pemasukan ekspor. Ini berarti ketika harga minyak tinggi, banyak uang yang mengalir ke pemasukan pemerintah Venezuela. Ketika Presiden Hugo Chavez dari kelompok sosialis berkuasa dari bulan Februari 1999 sampai meninggal dunia di bulan Maret 2013. Dia menggunakan sebagian dana tersebut untuk membiayai sejumlah program sosial guna mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan dengan murah hati. Kesalahan dalam pembuatan kebijakan ekonomi dalam pemerintahan Hugo Chavez menyebabkan mata uang Venezuela ambruk. Kertas tisu dijual 2,6 juta, daging ayam 14,6 juta. Untuk membuat kebutuhan pokok terjangkau masyarakat miskin, pemerintah menetapkan harga barang dan jasa mematok dana yang rakyat keluarkan untuk mendapatkan barang-barang seperti tepung, minyak goreng, dan keperluan mandi. Tetapi ini berarti banyak perusahaan tidak lagi meraup keuntungan saat memproduksi barang-barang ini, sehingga mereka bangkrut. Hal ini ditambah kelangkaan mata uang asing yang mengimpor bahan kebutuhan pasok, menyebabkan kelangkaan. Inflasi tinggi didorong oleh kesediaan pemerintah mencetak uang tambahan dan kesiapannya untuk secara teratur meningkatkan upah minimum guna mendapatkan kembali dukungan warga miskin Venezuela. Kurangnya penanaman modal prasarana umum berarti produksi pemerintah minyak PDVSA menurun hingga semakin sulit untuk bangkit. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata ataupun penggunaan kalimat yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.